Debat Pilpres ketiga yang diikuti oleh calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Minggu 7 Januari lalu berlangsung panas. Tak hanya saling beradu pemikiran visi dan misi, debat juga diwarnai aksi serang personal oleh ketiga kandidat. Mulai dari kepemilikan lahan 340.000 hektar Prabowo hingga anggaran 700 triliun di Kementerian Pertahanan yang disebut-sebut hanya digunakan untuk membeli alutsista bekas. Panasnya debat Pilpres ketiga turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, aksi ketiga kandidat capres tidak memberikan edukasi pada masyarakat dan hanya saling serang personal. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang. Yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Aksi serang personal dalam debat Pilpres 2024 nyatanya tak hanya terjadi pada debat ketiga. Pada debat kedua yang diikuti oleh para calon wakil presiden, aksi saling serang personal sudah terjadi. Pada debat kedua yang berlangsung Jumat 22 Desember 2023 lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang tidak mengetahui singkatan SGIE atau State of the Global Islamic Economy. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Strategi Gibran menggunakan singkatan untuk menyerang lawan dalam debat rupanya telah digunakan oleh sang ayah Joko Widodo saat menghadapi lawannya Prabowo Subianto di debat Pilpres 2014 dan 2019. Saat debat Capres kedua yang digelar 15 Juni 2014, Jokowi memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui oleh Prabowo. Bapak Prabowo, kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Prabowo yang tidak mengetahui kepanjangan singkatan TPID langsung menanyakan kepada Jokowi. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Prabowo. Ya, saya kan tidak menguasai setiap singkatan. Tak hanya di debat Pilpres 2014, pada debat Pilpres 2019, Jokowi kembali menggunakan taktik yang sama untuk menyerang lawannya saat debat. Kala itu, Jokowi menggunakan istilah asing untuk bertanya kepada Prabowo. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Terima kasih. Meski sempat bingung dengan istilah unicorn, namun Prabowo bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Jokowi tersebut. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu online itu. Iya, Pak, itu ya. Saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi, kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi
lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang. Jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar. Taktik Jokowi menggunakan singkatan dan istilah asing untuk membuat lawan debatnya bingung kini ditiru Gibran. Namun sayang, Gibran kini tak lagi bisa menggunakan taktik tersebut. Pasalnya, sang penyelenggara debat KPU RI telah melarang penggunaan singkatan tanpa penjelasan dalam debat. Hal tersebut diutarakan Ketua KPU Hasyim Asyari usai debat Cawapres digelar. Larangan penggunaan singkatan tanpa penjelasan bertujuan untuk menghindari polemik yang berkelanjutan di masyarakat. Tentu kami menyampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon supaya calon yang akan berdebat, apakah calon presiden, apakah calon wakil presiden, itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan ya, dan kemudian kalau ada istilah yang itu secara awam atau secara umum belum populer atau tidak terlalu familiar digunakan. Supaya dibaca efektif, langsung to the point tentang topik atau substansi yang dipertanyakan. Jadi tidak lagi katakanlah menambah pertanyaan tentang itu singkatan dari apa atau apa itu maksudnya. Berbeda dengan respon Presiden Jokowi yang mengkritik jalannya debat Capres. Pada debat Cawapres sebelumnya, Jokowi justru tidak memberikan komentar apapun. Padahal putra sulungnya Gibran tak hanya sekali saja menyerang personal lawan debatnya. Selain taktik menggunakan istilah singkatan, Gibran juga menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengkritik pembangunan ibu kota Nusantara. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Tak berhenti di situ, Gibran juga kembali menyindir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Cak Imin dengan menyebutnya aneh. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Suasana politik Indonesia kian memanas menjelang Pilpres 2024. Tak hanya jalannya debat Capres-Cawapres yang terus menjadi sorotan, adanya temuan transaksi dana janggal dari caleg dan partai politik oleh PPATK juga menyita perhatian publik. Lalu seperti apa temuan PPATK tersebut? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.